Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Formula E yang awalnya membutuhkan dana 170 miliar dan diperkirakan hasilnya mencapai 1, triliun. Dan ini adalah sungguh fantastik luar biasa. Mari kita simak penjelasan seperti ini. Bagaimana menurut kakak tentang BUMN gak ikut sponsori Formula E? Kalau mereka gak sponsori, kenapa memang? Formula E tetap sukses kok. Jadi with or without their support, event Formula E tetap sukses dilaksanakan. Bukan hanya sukses dilaksanakan, tetapi juga mendapatkan pujian. Bukan hanya di kancah nasional, tetapi juga di kancah internasional. Lagian kita sama-sama tahu hari-hari ini mungkin alasan tidak menjadi sponsor di ajang Formula E ini karena akhir-akhir ini beberapa sektor di BUMN mengalami kerugian. Jadi mungkin karena alasan itulah BUMN atau beberapa sektor di BUMN hanya mampu memberikan gratifikasi kepada Wakil Ketua KPK, tidak bisa memberikan sponsor kepada event Formula E. Lagian sama seperti event-event yang pernah diselenggarakan sebelumnya, ini bukan tentang Jakarta, ini bukan tentang Bapak Anies Baswedan atau yang lainnya. Ini tentang unjuk gigi Indonesia di mata dunia. Yang dimana jika orang-orang tertentu baik dia membawa dirinya secara personal atau membawa dirinya secara jabatan di pemerintahan ikut serta berpartisipasi dalam ajang Formula E ini, maka secara otomatis nama mereka akan terbawa dalam pemberitaan ini. Jadi ya kali ini BUMN tidak tercatat sejarah pada ajang Formula E ini begitu. Dan itu baik-baik saja gitu. Dan dari acara Formula E ini kita bisa belajar tanpa support siapapun, tanpa sponsor siapapun harus tetap maju, jangan menjadi mental minta-minta. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kedepannya jika ada acara, apalagi itu adalah acara bergengsi dunia yang diadakan di Indonesia, kita harus tetap support. Mau siapapun yang menyelenggarakannya, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kita harus sama-sama support. Biarlah di dalam keluarga kita, di dalam Indonesia ada begitu banyak perbedaan yang lahir, ada cebong, ada kadrun dan sebagainya. Tetapi di kancah internasional kita harus tetap terlihat bersatu. Jadi jangan terlalu dipikirin tuh BUMN mau sponsori Formula E atau enggak gitu. Yang rugi, yang gak dapet nama, yang gak dapet panggung kan mereka sendiri. Paham kan kalau kata Mbak Kinan? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa enggak? Dari beberapa berita, ini sudah ada bahwa keuntungan Formula E diperkirakan mencapai 1,48 triliun dari koran Tempo. Bahwa Jakarta Pro Petindo optimis mampu mendapatkan sponsor untuk balap mobil listrik Formula E, keuntungan diperkirakan mencapai 1,48 triliun. Bagaimana baca beritanya? Beberapa total keuntungan dari Formula E Jack Pro lagi dihitung sekarang. Pihak penyelenggara Formula E mengaku masih belum mengetahui secara pasti jumlah keuntungan yang didapat dari ajang Formula mobil listrik itu. Pasalnya hingga saat ini masih dilakukan penghitungan untuk mendapat angka pasti. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur PT Jakarta Propetindo Widi Amanasto. Perhitungan keuntungan yang dimaksud mencapai penjualan tiket, pemasukan dari sponsor dan pengeluarannya. Ada juga sebagian hasil keuntungan dengan pihak Ancol yang kawasannya dipakai untuk gelaran Formula E. Untuk saat ini penyelenggara dan panitia masih melakukan pembongkaran secara prasarana tidak permanen di Jakarta International Prix Circuit, termasuk juga dengan perhitungan untuk aset permanen baru di sirkuit yang sedang dihitung. Widi sendiri memperkirakan Formula E sudah terbilang sukses dan akan meraup banyak keuntungan, kendati begitu ia belum bisa memberikan angka rinciannya. Tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa modal dari 170 miliar, beberapa keuntungan Formula E Jakarta itu hanya mendapat 1,48 triliun. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ini belum pasti. Mari kita baca komen-komennya orang ini, bahwa di berbagai hashtag di Twitter bahwa Jack Pro masih menghitung keuntungan Formula E. Ada juga
yang mengatakan bahwa Marlina laris manis tapi beberapa besar keuntungan mereka. Bisa masih tahu nggak sih sekalian keuntungan Formula E? Pasti kalian nggak berani deh. Cari dulu artikel yang keluar bulan Maret 2022 ya, blog soal keuntungan Mandalika. Baru ngoceh lagi, event Formula E sukses belum ada seminggu aja masih kayak cacing kriminal. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Mari baca komen-komennya orang yang bahwa Formula E itu tidak sama dengan di MotoGP Mandalika. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Formula E dianaktirikan karena memang tidak ada sponsor dari BUMN. Ini juga Mandalika sedot biaya 2 triliun sedangkan Formula E hanya 150 miliar. Rafli Harun. Tapi Mandalika anak mas, satunya anak pinggiran. Tapi ya sekelas sekelas Menteri BUMN Erick Thohir tidak memberikan sponsor kepada Formula E, dan ini saya sangat disayangkan ya. Bahwa dari beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa Formula E ini sangat luar biasa dan ini menjadi ajang internasional begitu kan. Dan juga ini bisa jadi pemantik ekonomi rakyat. Ekonomi UI taksir Formula E raup untung hingga 2,5 triliun. Dan juga ada lapak UMKM Formula E sepi pembeli. Ada juga banyak UMKM di event Formula E Jakarta tapi daya beli rendah. Ada juga saya ingin membangun manusianya bukan benda matinya. Benda mati mudah dipoto, mudah ditunjukkan. Karena itu politisi senang membangun kendati. Kang Ngibul. Siapa yang ngomong kayak gitu? Ini ada yang pro dan ada yang kontra. Biasalah, wajar. Terus kemudian dari beberapa netizen mengatakan bahwa Formula E sangat sukses sekali. Nah, dan ini yang bilang sukses Formula E Anies CS ngapain iri gini ya. Kalau Anies buat Formula E pakai duit sendiri, dukung penuh, mau untung kayak mau rugi kayak kagak ada urusan. Tapi ini pakai duit rakyat triliunan dan tidak ada kejelasan keuntungan yang real untuk DKI. Yang jelas protes dong. Juga ada ini lapak UMKM Formula E sepi pembeli. Dan ya mungkin yang difoto ini mungkin pas waktu masih sepi. Panitia penyelenggara Formula E dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuka ke publik apakah Formula E memberi keuntungan atau malah justru merugi. Kalau untung uangnya dipakai buat apa, terus kalau rugi siapa yang nanggung. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa Jack Pro minta dana 7 miliar untuk Formula E, tapi target pendapatan hanya 50M. Coba baca. Sudah sukses gelaran Formula E-nya kan? Alhamdulillah, tinggal hitung-hitungannya untuk Indonesia. Dan juga nih, alhamdulillah semoga pelaksanaan Formula E akan mendatangkan keuntungan besar dan sekaligus bisa mendongkrak perekonomian Jakarta. Tolak ukurannya ya, karena tiket terjual habis, kata Wakil Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi. Jack Pro belum memberikan informasi soal perkiraan keuntungan yang diperoleh dari Formula E, tapi baca beritanya. Edisi perdana Formula E Jakarta sukses digelar Sabtu 4 Juni 2022 di sirkuit Ancol Jakarta Utara. Seperti diketahui, Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa biaya penyelenggaraan balap mobil listrik internasional ini mencapai 120 miliar sampai 170 miliar. Tiket Formula E Jakarta diketahui telah terjual sebanyak 60.000 dari berbagai kategori, sedangkan jumlah penonton yang datang langsung ke Jakarta International Air Prix sirkuit terhitung sejumlah 22.000 orang. Lalu berapa keuntungan yang didapat dari penyelenggara Formula E? Menanggapi hal tersebut, PT Jakarta Protindo Jack Pro belum merilis angka pasti terkait jumlah keuntungan Formula E. Direktur Utama Jack Pro Widi Amanasto menegaskan pihaknya hingga saat ini masih belum menghitung jumlah keuntungan yang didapat. Jadi masih mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.